Selamat datang kembali di saluran Tiga Strata. Pada video-video sebelumnya, kita telah membahas berbagai elemen penting dalam fiksi, mulai dari karakterisasi, plot, hingga tema dan pesan. Hari ini, kita akan fokus pada dua elemen yang menjadi fondasi utama dalam penulisan fiksi, yaitu dialog dan narasi. Keduanya adalah alat yang digunakan oleh penulis untuk membuat cerita terasa hidup, menciptakan kedalaman karakter, dan membangun dunia fiksi yang kredibel. Yuk, kita mulai. Pertama-tama, mari kita bahas apa itu dialog dan narasi. Dialog adalah percakapan antara dua atau lebih karakter di dalam cerita. Dialog tidak hanya digunakan untuk mengkomunikasikan informasi, tetapi juga untuk mengungkap karakter, hubungan antar karakter, dan menciptakan ketegangan. Narasi, di sisi lain, adalah cara penulis menyampaikan informasi, baik itu deskripsi setting, pikiran karakter, atau peristiwa yang terjadi di luar dialog. Narasi memungkinkan penulis untuk memberikan konteks, menggambarkan latar belakang, dan mengeksplorasi emosi dan motif karakter. Dialog memiliki beberapa fungsi penting dalam fiksi, berikut diantaranya. Pertama adalah mengungkapkan karakter. Melalui dialog, penulis bisa mengungkap kepribadian, latar belakang, dan niat karakter. Cara karakter berbicara, mulai dari pilihan kata hingga ritme bicara bisa memberikan petunjuk tentang siapa mereka sebenarnya. Kedua adalah menggerakkan plot. Dialog bisa digunakan untuk memajukan alur cerita, mengungkapkan informasi penting, atau menciptakan konflik. Percakapan antara karakter seringkali menjadi momen kunci di mana plot bergerak maju atau berbalik arah. Ketiga adalah membangun ketegangan. Percakapan yang cerdas dan penuh ketegangan bisa menciptakan dinamika yang menarik antara karakter. Misalnya, dialog antara musuh bebuyutan atau percakapan rahasia bisa meningkatkan ketegangan dan minat pembaca. Menulis dialog yang alami dan realistis adalah seni tersendiri. Berikut beberapa tips yang bisa dilakukan. Dengarkan percakapan nyata. Salah satu cara terbaik untuk menulis dialog yang alami adalah dengan mendengarkan bagaimana orang berbicara dalam kehidupan nyata. Perhatikan ritme, pilihan kata, dan jeda dalam percakapan. Hindari eksposisi yang terlalu jelas. Dialog yang terdengar seperti karakter membaca dari buku informasi bisa terasa kaku dan tidak alami. Sebagai gantinya, biarkan informasi terungkap secara organik melalui percakapan yang lebih subtil. Gunakan bahasa tubuh dan aksi. Dialog seringkali lebih kuat jika disertai dengan bahasa tubuh atau tindakan. Misalnya, alih-alih mengatakan "aku marah", karakter bisa menunjukkan kemarahannya melalui gerakan tangan yang agresif atau nada suara yang tajam. Berikan karakter suara yang unik. Setiap karakter harus memiliki cara bicara yang berbeda, tergantung pada latar belakang, kepribadian, dan situasi mereka. Ini membantu membedakan antara satu karakter dengan karakter lainnya dan membuat dialog terasa lebih hidup. Narasi adalah alat penting lainnya dalam penulisan fiksi. Berikut adalah beberapa cara bernarasi yang biasa digunakan. Memberikan konteks dan latar belakang. Narasi bisa digunakan untuk menggambarkan setting, memberikan latar belakang cerita, atau menjelaskan sejarah dunia fiksi. Ini membantu pembaca memahami di mana dan kapan cerita berlangsung. Mengeksplorasi pikiran dan emosi karakter. Melalui narasi, penulis bisa membawa pembaca masuk ke dalam pikiran dan perasaan karakter. Ini memungkinkan pembaca untuk memahami motivasi dan konflik internal karakter, yang seringkali tidak bisa diungkapkan melalui dialog saja. Menciptakan suasana dan atmosfer. Narasi bisa digunakan untuk menciptakan suasana atau mood cerita. Deskripsi detail tentang setting, cuaca, atau suasana hati bisa memperkuat tema dan pesan yang ingin disampaikan. Menghubungkan peristiwa. Narasi juga berfungsi untuk menjembatani waktu dan ruang dalam cerita. Ini memungkinkan penulis untuk melompat dari satu peristiwa ke peristiwa lain, atau dari satu tempat ke tempat lain, dengan lancar.
Menyeimbangkan dialog dan narasi adalah kunci untuk menjaga alur cerita tetap dinamis dan menarik. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jangan terlalu bergantung pada salah satu. Terlalu banyak dialog bisa membuat cerita terasa seperti skrip tanpa kedalaman. Sementara terlalu banyak narasi bisa membuatnya terasa lambat dan kurang interaktif. Cobalah untuk menemukan keseimbangan yang tepat di mana dialog dan narasi saling melengkapi. Sesuaikan dengan genre dan gaya. Beberapa genre, seperti fiksi detektif atau thriller, mungkin lebih mengandalkan dialog cepat dan tajam. Sementara itu, fiksi sastra mungkin lebih menekankan pada narasi reflektif yang mendalam. Pilih pendekatan yang sesuai dengan genre dan gaya cerita yang ingin kalian tulis. Gunakan narasi untuk mengisi celah. Ketika ada bagian cerita yang sulit diungkapkan melalui dialog, narasi bisa menjadi solusi. Misalnya, deskripsi setting yang detail atau introspeksi karakter seringkali lebih efektif disampaikan melalui narasi. Untuk lebih memahami bagaimana dialog dan narasi bekerja sama, mari kita lihat beberapa contoh dari karya fiksi terkenal. Pride and Prejudice oleh Jane Austen. Austen menggunakan dialog cerdas dan tajam untuk mengungkap karakter dan hubungan mereka. Narasinya, di sisi lain, seringkali penuh dengan ironi dan komentar sosial yang memperkuat tema cerita. A Catcher in the Rye oleh Jerome David Salinger. Narasi Holden Caulfield memberikan kita pandangan langsung ke dalam pikirannya yang gelisah dan penuh dengan kritik terhadap dunia di sekitarnya. Dialognya mencerminkan kebingungan dan pemberontakan masa mudanya. To Kill a Mockingbird oleh Harper Lee. Lee menggunakan narasi Scout Finch yang penuh kejujuran dan kepolosan untuk menggambarkan dunia yang kompleks dan penuh dengan ketidakadilan. Dialog antara karakter, seperti Atticus Finch dan Tom Robinson, menambahkan kedalaman dan memperkuat pesan moral cerita. Dialog dan narasi adalah dua alat penting yang bisa membuat cerita fiksi kalian menjadi lebih hidup dan menarik. Dengan memahami cara menggunakan keduanya secara efektif, kalian bisa menghidupkan karakter, membangun dunia yang kredibel, dan menyampaikan cerita yang kuat dan berkesan. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.